Yuk, selamat siang, selamat malam, selamat sore teman-teman ya semua yang nonton video ini ya. Eh, jadi hari ini kami dari kelompok 6, kami beranggotakan 6 orang, ada saya sendiri, ada Dinda Mileniasari, Esther Christina, Verina Vita, Febriel Michelle, dan Nur Aini Dwi. Kami akan mempresentasikan tentang agile organization. Kita belajar bareng-bareng ya teman-teman tentang apa itu agile organization dan gimana penerapannya di perusahaan. Seperti itu. Yuk kita mulai langsung di slide pertama. Nah, jadi kita mulai dari sebuah masalah yang terjadi ya teman-teman ya. Jadi kita mulai dari pengenalan dulu apa itu agile organization gitu ya. Jadi pada dasarnya, pada basicnya, agile organization itu adalah sebuah habit gitu ya. Bisa dibilang sebuah habit, budaya, ataupun ya kebiasaan lah dalam sebuah perusahaan. Nah, kebiasaan yang baik atau buruk dalam perusahaan ini pasti kan mempengaruhi SDM dalam perusahaan. Dan secara nggak langsung, kalau SDM-nya juga terpengaruh baik atau buruk, itu juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan gitu. Jadi di sini adalah problemnya persaingan yang terus meningkat dan ditambah lagi dengan tuntutan konsumen yang begitu cepat dalam mengikuti perubahan, membuat setiap organisasi atau perusahaan ya harus dapat beradaptasi dengan cepat, menyesuaikan dengan tuntutan pasar. Sehingga dengan adanya sinergi antara organisasi dan orang-orang di dalamnya, maka organisasi dapat bertransformasi dan bergerak dengan lincah atau agile. Oleh sebab itu, dari adanya fenomena ini, jelas organisasi saat ini harus menjadi agile organization agar survive dan tetap relevan dengan market mereka. Jadi dalam satu perusahaan gitu, kalau kalau dari internalnya baik, maka kinerja dari perusahaan itu juga ikut baik teman-teman. Jadi poinnya di situ gitu. Kalau internal dari perusahaan SDM-nya kurang baik gitu, dalam arti kebiasaan SDM-nya ya, bukan kualitas SDM-nya. Kalau kebiasaan budaya dari SDM di dalamnya itu kurang bagus gitu, maka kinerja perusahaan itu juga kurang kurang bisa bersaing dengan perusahaan di lapangan seperti itu. Oke, lanjut ke slide yang kedua. Nah, di sini ada beberapa definisi dari agile organization ya. Menurut dari Nosi Berer dan Voss 2019, agilitas organisasi terbentuk dari sekumpulan tim yang berorientasi pada nilai-nilai organisasi yang menunjukkan proses pembelajaran dan pengambilan keputusan cepat, memanfaatkan teknologi dan berbasis pada komitmen tujuan bersama untuk menciptakan nilai bagi stakeholder. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat mempersiapkan seluruh anggota organisasi, baik pemimpin maupun karyawan, untuk menjadi pribadi yang agile. Hal ini merupakan langkah dasar yang perlu dilakukan oleh organisasi agar agilitas dapat tercapai. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal ya, kalau budaya dalam sebuah perusahaan baik gitu ya, turun temurun baik gitu. Katakanlah let's say kita di sini ngomong kalau biasanya kebiasaan karyawan sebuah perusahaan suka telat gitu ya, suka ngaret, masuk kantor jam 7, terus mereka kebiasaannya datang jam 9 gitu. Kira-kira menurut teman-teman itu kinerja perusahaan baik nggak? Enggak kan, pasti. Nah, suatu contoh seperti itu teman-teman. Itu yang disebut dengan agilitas organisasi atau agile organization gitu ya teman-teman. Jadi semakin semakin agile sebuah perusahaan, maka kinerjanya juga semakin meningkat. Oke, next slide mungkin bisa dibantu oleh teman-teman yang lain. Oke, pengertian agility sendiri itu adalah dalam bahasa Indonesia ya diartikan sebagai kelincahan atau sebuah kemampuan untuk dapat menyesuaikan atau beradaptasi terhadap suatu situasi yang dinamis. Selanjutnya. Nah, ada dua faktor pendukung agility. Yang pertama, pemimpin organisasi. Kita tahu bahwa pemimpin akan mengarahkan karyawan untuk membuat perusahaan itu nantinya akan seperti apa sih langkah yang diambil untuk perusahaan ke depannya agar menjadi agility organization itu seperti apa. Dan yang kedua ada budaya organisasi. Masing-masing perusahaan pastinya memiliki budaya organisasi yang berbeda-beda. Dengan begitu, maka
kita harus menentukan budaya organisasi yang bagaimana yang dapat mendukung agility organisasi ini berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya, di sini ada kemampuan yang diperlukan. Menurut PwC tahun 2018, mengatakan bahwa kemampuan beradaptasi adalah kunci untuk menghadapi perubahan di masa depan. Menjadi adaptif dalam hal ini tidak hanya bertujuan untuk siap menghadapi perubahan, tetapi juga mampu dan terus tergerak untuk mempelajari kompetensi dan mendalami pengalaman baru. Hal tersebut didukung oleh sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh World Economic Forum. Terdapat beberapa keahlian yang harus dikuasai seseorang dalam 5 tahun mendatang. Yang menariknya, keahlian-keahlian tersebut merupakan keahlian yang dibutuhkan untuk membangun agile dalam sebuah perusahaan. Keahlian tersebut adalah critical thinking and analysis, leadership, active learning, creative technology use, dan social influence. Selanjutnya, menurut Agia, Ahlek, and Smith dalam artikel yang dimuat oleh McKinsey, terdapat 5 ciri khas utama yang menunjukkan agilitas organisasi. Di antaranya yang pertama ada strategi. Jadi strategi ini mengacu pada komitmen dan tujuan bersama sikap menangkap peluang, mampu mengalokasi sumber daya, dan adanya panduan strategis yang dapat ditindaklanjuti. Yang kedua ada struktur. Jadi struktur ini mengacu pada struktur horizontal dan menunjukkan peran akuntabel yang jelas, terbuka terhadap kolaborasi, serta lingkungan yang menuntut kehadiran baik secara fisik maupun kesiapan virtual. Yang ketiga ada proses. Proses ini mengacu pada aktivitas penelitian dan pengembangan yang cepat, sistem kerja yang berbasis Standard Operating Procedures atau SOP yang berorientasi performa dan pembelajaran berkelanjutan. Yang keempat ada sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini mengacu pada komunitas yang kohesif, berorientasi pada kultur entrepreneurial and servant leadership. Dan yang kelima ada teknologi. Teknologi ini mengacu pada pengembangan sistem dan teknologi terintegrasi yang mampu memberi nilai dan respon cepat terhadap stakeholder. Selanjutnya ada manfaat penerapan Agile Organization. Jadi dengan menerapkan Agile Organization ini, perusahaan dapat merespon dan beradaptasi dengan cepat terhadap keadaan yang berubah-ubah. Yang kedua, dapat membantu organisasi untuk berinovasi. Yang ketiga, dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga menjadi prioritas yang utama. Yang keempat, interaksi menjadi lebih intens. Dan yang kelima, hasil yang berkualitas dan memberikan dampak yang lebih baik. Oke, kita masuk ke tantangan membangun agile organisasi. Ada 6 poin di sini. Yang pertama, dalam membangun tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, tujuan jangka panjang dan jangka pendek ini biasanya diolah di sebuah planning perusahaan. Jadi perusahaan itu harus punya planning untuk menghadapi apa-apa aja yang akan berubah di jangka yang panjang dan jangka yang pendek. Nah, poin kedua itu ada infrastruktur dan fasilitas pendukung. Jadi perusahaan itu harus menjamin fasilitas dan infrastruktur yang mendukung supaya mereka itu bisa melakukan kinerjanya dengan baik. Yang ketiga ada tantangan budaya. Jadi budaya ini adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi karena semakin ke sini kita tahu bahwa hampir semua industri itu sudah melakukan digitalisasi. Jadi semuanya sudah berpindah ke digital dan orang-orang atau SDM itu harus bisa belajar untuk menerima hal yang baru seperti semuanya serba digital, semuanya serba mesin, dan semuanya serba online. Nah, tantangan budaya ini didukung oleh mindset karyawannya dulu. Jadi karyawannya seperti yang aku udah bilang tadi, karyawannya itu harus siap untuk beradaptasi dan siap selalu untuk belajar hal yang baru. Nah, hal ini didukung lagi oleh manajemen puncak dan pemimpin perubahan yang andal. Jadi sebelum karyawan-karyawannya ini
diajak untuk merubah mindset, pemimpin dan manajemen puncaknya harus settle dulu dan harus punya planning yang kuat untuk mengajak gimana sih supaya kita karyawan-karyawan di bawah kita ini punya mindset dan open-minded dan siap menerima adaptasi atau perubahan yang ada. Bisa dilanjut? Oke, agilitas yang strategi ini merupakan keberhasilan dalam upaya mewujudkan agilitas organisasi yang dibutuhkan adanya perubahan yang berbasis pada nilai dan budaya organisasi. Pengelolaan perubahan yang dibutuhkan untuk membangun budaya yang agile adalah kunci tercapainya perubahan menuju agilitas organisasi. Agile Business Consortium di tahun 2017 menyatakan bahwa pemimpin organisasi itu turut mengambil peran yang strategis dalam pembentukan budaya agilitas. Pemimpin yang agile akan menjadi contoh nyata para karyawannya sehingga karyawan itu punya gambaran yang jelas akan nilai-nilai agilitas yang perlu ditanamkan. Sesuai yang udah aku bilang di slide sebelumnya bahwa pemimpin itu harus punya planning yang kuat dulu, harus settle dulu, pemikirannya itu harus matang dulu untuk membawa karyawan-karyawannya ini tahu gambaran-gambaran apa untuk meningkatkan agilitas sebuah perusahaan. Selanjutnya, bagaimana agilitas organisasi atau perusahaan ini terbentuk? Yang pertama, tim bekerja sama dan berproses dengan memanfaatkan teknologi. Agilitas organisasi terbentuk dari sekumpulan tim yang berorientasi pada nilai-nilai manusia yang menunjukkan proses pembelajaran dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta memanfaatkan teknologi yang berbasis pada komitmen tujuan bersama untuk menciptakan nilai bagi stakeholder. Fokus utama Agile Organization yaitu memberikan pelayanan yang terbaik pada situasi apapun, namun dengan manajemen yang fleksibel. Dalam hal ini, peran pemimpin sangat penting dalam membentukkan organisasi yang agile. Untuk mewujudkannya, maka pemimpin dalam suatu organisasi harus memiliki agility dalam leadership yang baik. Yang selanjutnya ada implementasi agile pada perusahaan. Di Indonesia, saat ini ada contoh bisnis startup yang telah menganut konsep agile dalam organisasinya, yaitu perusahaan Gojek. Gojek memiliki perkembangan yang sangat pesat, adaptif, dan merespon perubahan dengan cara menghasilkan inovasi yang baru yang sesuai dengan kebutuhan customer atau pasar. Fokus Gojek selalu kepada kebutuhan pasar dan menerapkan agile organization. Dengan adanya penerapan ini, Gojek akhirnya mampu melakukan ekspansi ke luar negeri. Oke, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi ini adalah budaya organisasi dapat dikatakan sebagai dasar untuk membangun agilitas perusahaan. Perilaku karyawan pada sebuah perusahaan lebih ditentukan dari budaya yang dibangun oleh pimpinannya. Organisasi yang sudah menerapkan agile akan bekerja secara efektif, efisien, dan tentunya bekerja secara konsisten. Jadi pada dasarnya teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan Ferin di kesimpulan tadi bahwa agile organisasi itu merupakan sebuah dasar dari sebuah perusahaan ya. Jadi kalau kita bilang sebuah perusahaan yang nggak menerapkan agilitas perusahaan, bisa dikatakan bahwa kinerja perusahaan itu kurang baik gitu. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan di awal, kita taruhlah contoh, katakanlah kalau budaya dalam perusahaan suka ngaret gitu ya, karyawannya suka ngaret, apalagi pemimpinnya sebagai seorang leader suka ngaret, maka kinerja perusahaan tersebut juga nggak akan optimal ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa agilitas dalam sebuah perusahaan itu sangat penting. Ini menentukan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik nggak, efektif atau enggak. Seperti itu teman-teman. Itu sih teman-teman, mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan di masing-masing anggota kelompok kami. Terima kasih.